akan mendengarkan ceramah atau tausiah, pencerahan dan pembacaan doa dari Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC.DSA PhD pada kesempatan ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan ceramahnya sekaligus pembacaan doa. Dengan hormat kami silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Buton, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buton. Hadir juga bersama kita beberapa yayasan, Yayasan Al-Ansor, Yayasan Hibrul Ummah, Majelis Ta'lim Al-Hansa, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Hadirin hadirat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kajian siang ini adalah panjang sekali, membangun karakter muslim yang mulia demi terwujudnya masyarakat Buton. Yang pertama, religius. Religius diambil dari bahasa Inggris religion. Religion artinya agama. Religius artinya yang taat beragama. Apakah orang Buton ini beragama? Agamanya apa? Islam. Saya sudah tahu. 99,9% umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dari Riau. Nama kerajaan kesultanannya Siak Sri Indrapura. Kami Muslim punya kerajaan sejak tahun 1723. Tapi Buton jauh sebelum itu, 1542. Tidak mungkin tiba-tiba Islam tiba-tiba punya sultan, tiba-tiba punya kerajaan. Tidak mungkin. Jadi kalau tahun 1542 mereka punya kerajaan, artinya jauh sebelum itu nenek moyang orang Buton sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau dikatakan religius, maka masyarakat Buton mereka insya Allah orang yang religion agama, religius yang taat beragama insya Allah. Amin. Dari pakaiannya, jangankan ibu-ibu, jangankan yang tua, anak kecil pun pakai jilbab. Masya Allah. Mana buktinya? Ada di depan saya. Yang tidak pakai jilbab itu karena maklum kepanasan. Diturunkan Allah hujan biar supaya suasananya teduh dan tenang. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beragama itu dalam Islam kelihatan. Yang pertama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah bersyahadat, sholat. Apakah orang Buton sholat? Ya, nanti kita lihat aja subur. Sholat. Setelah sholat, zakat. Orang Buton berzakat. Zakat
dalam Islam ditunaikan, dibayarkan, diutus Nabi seorang laki-laki namanya Mu'adz bin Jabal untuk mengutip zakat. Wahai Mu'adz, kutip zakat. Nabi sebagai kepala negaranya, Mu'adz sebagai pengutip zakatnya. Khudz min amwalihim, ambil harta mereka. Zaman sekarang konteks modern yang mewajibkan zakat Allah, yang mengeluarkan SK-nya Bapak Bupati, SK Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton, SK Bupati Buton. Lalu kemudian keluar peraturan daerah, Perda, peraturan daerah, semua ASN PNS bayar zakat ke Basnas. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor bayar zakat. Yang nggak mau bayar zakat ke Basnas nonjok. Bisa atau tidak bisa? Apalagi bupati kita anak muda. Kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Begitulah sultan-sultan Buton dulu. Raja-raja ini menerapkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibu-ibu, sholat duha. Amal bapak-bapak, sholat tahajud. Amal ibu-ibu, wirid yasin. Amal bapak-bapak, baca Quran. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi amal Kapolres, alhamdulillah Pak Ustaz, Bapak Kepala Dinas kami, Bapak Dandim kami, Bapak Babinsa kami, Babin Kamtipmas kami, orangnya rajin sholat. Sholat itu bukan rajin, wajib mesti. Alhamdulillah Pak Ustaz, Bapak Kepala Kantor kami, Bapak Kajati kami, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kami, orangnya rajin baca Yasin. Baca Yasin itu anak TK pun baca Yasin. Tapi ada amal yang dilakukan orang yang punya jabatan dan kekuasaan menolong agama Allah. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa tidak ada yang tahu. Yang tahu puasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ngaku puasa, masuk ke dalam toilet, kunci pintu kamar mandi, dia minum satu bak kamar mandi. Sebelum keluar dari toilet, dia keringkan bibirnya, dia miringkan lehernya, pura-pura lemas. Dia bisa bohong kepada manusia, tapi bisakah dia bohong kepada la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mudah-mudahan jamaah haji dari Buton sampai ke Baitullah. Amin. Kami belum bisa haji Pak Ustaz. Umrah, nanti ada umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Agustus. Mudah-mudahan kita jumpa di Baitullah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Guru ngaji, penggali kubur, guru MDA, guru pesantren, pegawai berprestasi diberangkatkan umrah. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa. Tapi jangan gara-gara memberangkatkan umrah lalu kepala daerah ditangkap KPK. Kita tidak mau itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pemimpin-pemimpin kita. Amin. Tapi anggaran belanja daerah yang bisa dipakai digunakan mengirim para santri-santri belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, dikirim ke Madinah, dikirim ke Yaman, ke Taif. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa. Insya Allah orang yang baik menolong orang yang baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena saya lihat ada plastik sedekah mulai disebar. Biasanya melihat plastik sedekah disebar ini, jantung kita denyutnya agak kurang normal. Ada rasa khawatir dan cemas. Betul Bapak Ibu? Betul semua. Nah, jadi untuk menenangkan hati itu bersolawat. Ini yang menyebarkan adalah Yayasan Hifdzul Ummah, panitia untuk mensupport kajian-kajian guru ngaji, membangun rumah tahfiz Quran. Ibu-ibu yang lupa bawa uang, dompetnya ketinggalan, silakan masukkan ke dalam plastik itu cincin, rantai, gelang, gigi emas boleh juga kalau ada. Masuk. Nanti dijual hasilnya untuk mensupport membangun rumah tahfiz Quran Hifdzul Ummah. Nanti kalau sudah terwujud dan beli, anak-anak bisa ngaji, guru tahfiz ngajar Quran, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Amin. Tolong panitia bawa juga plastiknya naik ke atas, karena di bawah ini banyak, di atas ini banyak ikan hiu dan ikan paus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya plastiknya lebih banyak ke ibu-ibu. Walaupun yang kerja nyari duit bapak-bapak, tapi yang nyimpan duitnya, itu mati harus mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya senjata makan kuat. Saya suruh naik ke atas betul-betul. Sekarang sudah mendekat ke saya. Insya Allah bersedekah pahalanya. Karena kan buat rumah ini segala macam. Mereka pulang-pulang gak mau atau enggak? Bisa nggak dipelukkan? Ini yang paham saya karena keluar dulu. Yang pertama religius. Kalau sudah religius, insya Allah pasti sejahtera, insya Allah. Amin. Itu janji Allah. Syarat mau sejahtera itu religius dulu. Mohon maaf, kancingnya dibuka kepanasan. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri Buton ini beriman, wattaqau, bertakwa, syaratnya beriman, religius, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barokah minas sama, dari langit. Apakah Buton ini ada barokah dari langit? Tadi hujan turun. Saya tadi waktu hujan turun cemas saya. Ini hujan turun berarti nggak bisa tabligh akbar. Ternyata tabligh akbarnya dalam masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah masyarakat Buton ini sejahtera? Ya, itu mobilnya banyak. Ini menunjukkan orang Buton ini sejahtera. Mobilnya banyak, besar-besar, baru-baru, mewah-mewah. Apakah masih kredit? Wallahu a'lam. Insya Allah lunas semua. Amin. Ternyata masih banyak yang kredit. Janji Allah, syarat untuk sejahtera itu dua. Yang pertama, amanu, orangnya beriman. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Dari langit turun hujan, dari bumi ada yang keluar minyak, ada yang keluar gas, ada yang keluar uranium, ada yang keluar nikel, ada yang keluar perak, ada yang keluar besi, tapi bukan luar biasa, keluar aspal. Baru saya paham, ternyata aspal di kampung saya itu datangnya dari Buton. Iya, tapi di sini jalan aspalnya, Pak Ustaz. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu Aspal cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia ini paling sempurna, tapi kalau dia tidak menjalankan agama, tsumma radadnahu, kami letakkan dia, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, tempat yang paling rendah. Dan ternyata memang tempat yang
yang paling bawah itu aspal, dan tempat yang paling panas aspal. Makanya kalau ada suami ibu yang nggak sholat, letakkan dia di ada saya ngomong begitu. Mudah-mudahan kita selamat dari aspal. Amin. Tapi aspal di Buton ini menjadi pendapatan daerah. Mudah-mudahan nanti dieksplorasi, izin tambangnya keluar dan bisa dijual sehingga daerah dapat dan daerah Buton menjadi daerah terkaya. Ini bukan kita yang minta, Allah yang memberi. Berapa kali orang minta, orang sana emasnya putih, emas putih. Orang sana emasnya kuning, emas kuning. Emas putih lebih mahal dari emas kuning. Tapi orang Buton dapat emas hitam. Namanya aspal. Memang warnanya hitam, tapi seluruh dunia mencari aspal. Orang Amerika, orang Jepang, orang Korea. Terus kalau mau dibawa ke luar negeri, dari mana? Gak perlu pakai mobil, dibawa pakai laut, karena memang Buton pelabuhannya pinggir laut yang cantik dan indah. Jadi tidak terhalang dengan ekspor dengan apapun. Syarat yang pertama religius. Walaupun aspalnya banyak, duitnya banyak, kalau orang yang nggak religius tidak akan sejahtera. Kenapa? Duit banyak dipakai sabu-sabu, duit yang banyak dipakai narkoba, duit yang banyak dipakai istri sudah solihah, karena duit banyak dipakai untuk pelakor. Mudah-mudahan suami ibu selamat semua. Dengarkan Pak Amin, mereka yang begitu kuat menunjukkan tingkat kekhawatiran yang begitu tinggi. Betul Ibu? Betul kan? Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah. Syarat yang pertama menikah religius. Pak Kua sebelum menikahkan bapak sama ibu, Pak Kua akan pegang tangan. Yang pertama diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Laki-laki kalau mau cari menantu syaratnya dua. Yang pertama din, agama. Yang kedua khuluq, akhlak. Perempuan kalau cari suami syaratnya empat. Yang pertama din, agama. Itu kalau laki-laki mencari istri, kalau perempuan mencari suami, kalau bapak mencari menantu. Tapi kalau laki-laki mencari istri, syaratnya empat. Yang pertama, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena empat. Pertama, liha, karena dia orang kaya. Kedua, lihasabiha, karena keturunan orang mulia. Yang ketiga, lijamaliha, karena dia cantik. Yang keempat, lidiniha, karena taat beragama, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat, bukan mak lampir dan sundel bolong. Ustaz Somad, ya, tolong carikan saya perempuan yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya, ngapain saya kasih ke kamu? Cukup, ya, tafsirkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari pemimpin. Syarat yang pertama menjadi Sultan Buton adalah syarat Sultan Buton adalah Muslim. Dan setelah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak lagi kesultanan. Sejak 1945, Bung Karno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia menjamin beragama Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapapun yang tidak religius, yang tidak beragama, tidak punya tempat di Indonesia. Makanya PKI dibubarkan, karena PKI tidak punya Tuhan, dia cuma punya religius. Pendidikan sekolah agama, maka agama diajarkan di sekolah. SMP, SMA tetap ada pelajaran agama Islam. Bagian muslim, bagian non muslim kita tidak urus. Wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi kita yang beragama Islam, kita ajarkan anak kita, bapak ibu, nggak cukup hanya sekolah, mesti ada sore-sore anak
ngaji, rumah tahfiz Quran. Itulah dia rumah tahfiz Quran Hibrul Ummah. Dulu Belanda datang tujuannya 3: glory, gospel, gold. 3G, glory, gospel, gold. Datang mau menyebarkan agama, mau mengambil emas. Apakah ada orang buton yang meninggalkan Islam? Tidak ada. Semuanya tetap bertahan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Belanda datang, apakah orang buton menyambut Belanda? Ketika Belanda datang, apakah orang Belanda dipakaikan sarung dan dipakaikan Lampurui? Apakah Belanda seperti Pak Bupati, Pak Alvin tadi memasakkan ke Belanda? Tidak. Ketika Belanda datang ke tanah Buton, disambut dengan pedang. Siapa yang menyambutnya? Himayatuddin Muhammad Sayyidi. Himayat itu menjaga, din menjaga agama. Muhammad mengambil nama paling mulia itu Muhammad. What is in the name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Maka nama yang paling bagus adalah nama terpuji di langit, terpuji di bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling bagus adalah nama yang rendah, nama yang hina, yang didekatkan dengan yang mulia. Yang rendah itu hamba, abdu. Yang mulia itu Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Terus Pak Bupati namanya Pak Alvin. Alvin artinya Lailatul Qadri khairum min alfin. Itu asal. Alfin artinya 1000 kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau bersama dengan Pak Wakil Bupati Syarif mulia, din agama mulia karena menolong agama. Begitulah mereka dulu memberi nama. Ini sekarang anak-anak pasti absen namanya. Siapa namanya? Namanya Christopher. Alexander. Insya Allah semua bagus-bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Himayatuddin, dia dilahirkan menjadi sultan untuk menolong agama. Muhammad Sayyidi, Muhammad adalah pemimpinku, pemimpin tertinggi kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menolong. Religi kelihatan, syahadat mulut, salat gerakan, zakat keluar uang, puasa tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan pikiran, tahan hati. Haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi kata Ustaz Somad, kalau religius sejahtera. Itu buktinya Jepang. Orang Jepang nggak nyembah Allah, orang Jepang nggak bertuhan, orang Jepang ateis, tapi mereka kok sejahtera Pak Ustaz? Iya juga ya. Tadi malam saya buka berita tentang Jepang. Fenomena di Jepang sekarang, anak muda mati di pinggir jalan. Kenapa? Kelelahan bekerja, stres, depresi. Orang tuanya meninggal sendiri di rumah karena setelah anak menikah, anak pergi meninggalkan orang tua. Tangga buka pintu, lihat sudah jadi jenazah. Fenomena umum. Pertanyaannya, sejahtera model apa yang diinginkan? Memang betul Honda, Toyota, Yamaha memang dari Jepang. Tapi kesejahteraan tidak bisa dibeli dengan uang. Apakah anak kita masih salaman cium tangan? Itulah kesejahteraan. Apakah Idul Fitri kemarin istri masih cium tangan suami? Makhluk terkuat sedang tunduk di dunia. Apakah kita masih bangun malam berdoa
birri wali walidayya. Itulah kesejahteraan. Tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di Indonesia. Bunuh diri paling banyak di dunia di Amerika. Yang duit paling banyak, negara paling makmur, adidaya, superpower, mengalami stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Mereka naik ke gedung paling tinggi, gedungnya tidak pakai jeruji besi, buka jendela, terjun ke bawah, pakai narkoba, minum khamar, nggak tidur 2 hari 2 malam. Gara-gara apa? Gara-gara beban hidup yang terlalu berat. Nggak bisa tidur, kena penyakit namanya insomnia. Orang kita nggak ada orang kita nggak bisa tidur. Baru melihat ustaz langsung tidur. Sholat Jumat, khutbah Jumat, berapa banyak laki-laki ibu nggak tahu, karena ibu nggak sholat Jumat. Saya melihat suami kalian, khotibnya berapi-api di atas. Israel sudah menjajah Palestina. Khotibnya berapi di atas, suami kalian di bawah berair-air. Tapi tidak ada satu orang buta. Mungkin saya ceritakan itu orang di planet Mars. Mudah-mudahan kita semua sejahtera, tapi sejahteranya bukan hanya materi, sejahteranya bukan hanya benda, tapi sejahteranya adalah beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, insyaallah. Setelah religius, insyaallah sejahtera, mandiri. Apakah orang Islam itu mandiri? Ya. Islam diajarkan untuk tidak bergantung kepada orang lain, bergantungnya hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba tengok terjemah Allahus samad, Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bergantung ke teman, pagi jadi teman, sore jadi lawan. Jangan bergantung ke Facebook, curhat di Facebook, teman-teman semua komen yang tidak baik, mengadulah kepada Allah. Jangan bergantung ke Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Bergantunglah kepada Allah, mandiri. Besar ujian hidup, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Serahkan semua kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan semua kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatuh thayyibatul lillah. Kalau kau diejek-ejek orang, Abdul Somad, apa-apa, bukan siapa-siapa. Memang aku bukan siapa-siapa. Yang suci hanya Allah. Tempelkan gening ke lantai. Katakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana, Dia Maha Suci. Aku bukan siapa-siapa. Aku kotor, aku hitam, diciptakan dari tanah. Semua kita ini diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari aspal. Teman-teman buton kaku dari aspal. Kita ini semua diciptakan dari tanah, akan kembali ke lubang tanah, masuk ke kubur tanah, dimakan cacing tanah. Tapi yang disombongkan itu apa, guys? Tidak ada yang layak menyombongkan diri. Iya, Ustaz Somad enak begitu. Tadi Ustaz Somad disamber Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, pejabat-pejabat. Ustaz didudukkan di atas, Ustaz dimuliakan dengan diberi kue-kue. Memang kuenya banyak, tapi belum dibuka. Kalau nggak ada kue, itu memang menderita. Tapi lebih menderita lagi, kuenya ada, tapi nggak dibuka. Ustaz Somad ini nyindir-nyindir, bukan. Saya cuma mau ngasih tahu, yang namanya azab itu bukan dibakar, bukan ditikam, bukan dibunuh. Azab menurut bahasa Arab adalah tercegah. Azab artinya tercegah, nggak bisa melakukan. Ada ayam, ada cumi, ada kepiting, ada teh manis, tapi kita tercegah untuk memakannya. Itulah azab. Mau makan kepiting, kata istri jangan,
jangan, diabetes meletus. Mau makan ompeng melinjo, jangan, nanti asam urat. Itu sebenarnya asam. Ustaz Somad, semua yang Ustaz Somad katakan itu terjadi pada diri saya. Saya terus terang sakit hati dengan ceramah. Kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang tinggal. Ya Allah, kalau ada saudara kami yang sakit, angkat penyakit. Kapan kita dihormati, dimuliakan orang? Ketika kita tidak gantungkan diri kepada orang lain. Kapan anak menjadi durhaka? Puncak anak jadi durhaka ketika ayah sudah pensiun, nggak punya uang, nggak punya duit, sakit-sakitan, tinggal di rumah anak yang kaya raya. Disitulah puncak anak bisa durhaka. Mudah-mudahan di hari tua kita masih bisa makan tanpa minta-minta ke anak kita, insyaallah. Kalaupun anak-anak kita diminta, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua, insyaallah. Ini anak-anak yang dibawa, ada anak, seperti anak-anak bukan yang bukan. Mudah-mudahan anak-anak yang kita bawa hari ini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh. Di hari tua kita nanti ketika kita tidak bisa menyuap nasi, anak kita yang akan menyuapkan. Betapa indahnya. Ketika kita tidak bisa sholat, mereka membawakan debu mentayamumkan kita. Anaknya sibuk kuliah, anaknya sibuk kerja, bapak masih punya ibu. Mereka dia yang akan menyuapkan bapak saat terbaring nanti, insyaallah. Siap ya Bu ya? Dari bunyinya seperti itu, siap. Hai bapak-bapak yang sombong, bapak yang lagi punya banyak duit, bapak yang lagi sehat walafiat, bapak yang lagi KDRT kekerasan dalam rumah tangga, bapak yang angkuh, bukan di sini tempatnya. Nanti ketika kalian sudah tua, kalian pasti bergantung ke orang lain. Teman kalian, teman mabuk, teman sakau, teman dugem, teman ketawa akan lari. Istrilah yang akan menyuapkan bubur ayam. Betul? Kalau kalian baik, istri menyuapkannya dengan sabar ya Bang, insya Allah gak sampai hari Jumat ini udah selesai. Tapi kalau kalian angkuh, kalian sombong, kalian main pukul, kalian main tendang, ingat sampai masanya kalian terbaring, kalian tidak bertenaga, kalian terpukul, dan saat itu mereka berkata, aku yang bertenaga. Insya Allah tidak terjadi karena semuanya baik-baik semua, insya Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ya Ustaz ceramahkan itu nggak terjadi Pak Ustaz. Bapak juga nggak begitu, ibu juga nggak begitu. Loh kok begitu Bu? Karena dua-duanya mati muda. Kalaupun kita tua, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kalaupun kita mati muda, mudah-mudahan matinya itu membuat kita berhenti dari perbuatan dosa. Insyaallah. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia itu hatinya berubah-ubah. Pagi jadi teman yang baik, petang menjadi haters. Jangan tumpahkan semua rahasia pada kawan. Pagi kita cerita tentang aib kita, malam dia ceritakan di Facebook dan grup-grup WhatsApp. Maka bersikap mandiri, lebih baik hidup susah tapi mandiri daripada kaya raya meminjam mengambil harta orang lain. Kita ajarkan ke anak-anak kita untuk bersikap mandiri, independen, supaya kita tidak bisa didikte dan diatur-atur orang lain. Setuju? Religius, sejahtera, mandiri, dan yang terakhir adalah berdaya saing. Berdaya saing itu apa maksudnya? Dia bukan berarti setelah religius saya nggak mau adik-adik, anak-anak muda, BKPMG, Yayasan Hidrul Ummah, Al-Ansar setelah ngaji nggak bersaing. Ketika ditanya, si Anu mau S1, S2, S3, si Anu mau jadi bupati, gubernur, presiden, si Anu mau jadi pejabat orang kaya, si Anu mau tambang batu bara, emas, nikel, kamu mau jadi apa? Aku mau mati. Kita mau anak-anak muda ini punya persaingan, tapi bersaingnya tetap religius, bersaingnya tetap menyebut nama Allah.
Kalau bersaing bukan berarti memusuhi orang, menyebarkan berita hoax bukan berarti memusuhi orang, menebarkan fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau mau bunuh saja, jangan fitnah-fitnah. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah-fitnah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri jam 10. Sekarang saya lihat sudah jam 11 kurang 15. Ternyata saya sudah berdiri 45 menit. 42 menit. Lu 42. Takbir. Biasa saya kalau udah 45 menit. Bukan, dia berdiri situ 42 Tujuannya menit, Pak, bukan dari jam. suara takbir itu ketahuan jamaahnya masih sadar atau bukan. Dari bunyi takbirnya itu Soalnya di sini dari menurut dia naik prediksi tadi. itu masih tahan ceramah mendengar 1 jam lagi. Kalau saya ngomong 1 jam lagi, Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak kuat. Ini pagi tadi di bau-bau, ini sekarang di Buton, selesai ini nanti di Muna, habis itu malam. Ini saya sampai ke Kendari hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, tapi akan nanti malam yang akhir. Tadi Pak Wakil Bupati nanya, ini Ustaz Somad pindah-pindah, mudah-mudahan Ustaz sehat ya. Itulah yang membuat saya sehat, karena doa orang-orang yang sudah soleh. Orang Buton mendoakan saya berminggu-minggu, berhari-hari, ya Allah sehatkan Ustaz Somad, sampaikan ke dia ke Buton sampai hari Ahad, ya Allah. Setelah itu terserah mau mati-mati lah ya. Enggak begitu Ustaz Somad. Kami doakan Ustaz sehat. Saya juga doakan ibu semua sehat. Amin. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat imannya, sehat kantongnya. Saudara ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dibawa ke istana kerajaan Kesultanan Buton, saya dibawa ke atas, Ustaz Somad 2022 saya datang, dibawa ke atas. Ini adalah benteng-benteng yang dibangun oleh Sultan Buton. Wow, amazing. Bisa mereka zaman itu membuat benteng yang tidak bisa ditembus oleh Belanda, Portugis dan Jepang. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ini masjid yang dibangun Sultan Buton. Saya naik ke atas melihat masjidnya. Ini ruang pertemuannya warna biru. Saya pun melihat. Itulah karya mereka 400 tahun yang lalu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutan. Raja-raja Buton meninggalkan benteng, raja-raja Buton meninggalkan masjid, raja-raja Buton, sultan-sultan meninggalkan istana, meninggalkan warisan. Coba renung sejenak, apa yang kita tinggalkan kalau kita mati menghadap Allah? Jangan jawab dengan mulut, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Insya Allah kita meninggalkan Masjid Islamic Center yang selesai nanti insya Allah. Kita akan meninggalkan rumah tahfiz Quran Ibrul Ummah insya Allah. Saya mau setelah pengajian ini orang Buton datang menemui ketua BKPRI, datang menemui ketua Yayasan Ibrul Ummah. Saya sudah mendengar sama Ustaz Somad, saya mau meninggalkan warisan. Itu ada tanah yang semak, itu mau saya wakafkan, mau buat tahfiz Quran. Tanah saya enggak tahu. Di mana? Mau mewakafkan tanah, enggak tahu tanah siapa. Ibu punya tanah luas sejauh mata memandang. Ketika meninggal dunia, kita cuma perlu tanah 1 meter kali 2 meter. Punya tanah seluas lapangan sepak bola. Mobil-mobil yang mahal ini kalau meninggal dunia tinggal atau dibawa? Enggak. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar Tinggal. tinggal. Yang setia menemani kita adalah semen, batu bata, batu kerikil, masjid yang kita bangun. Orang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, mereka sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
afdalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberitahu oleh panitia, Ustaz Somad tausiahnya 1 jam saja. Setelah itu nanti ada lelang, yang duit hasil lelang itu dipakai untuk membangun rumah tahfiz Quran. Yang mau dilelang baju kaos Ustaz Abdul Somad. Yang mau dilelang adalah kaligrafi Ustaz Abdul Somad. Yang mau dilelang adalah cincin. Yang mau dilelang, mereka mau lelang terserah, asal jangan lelang baju sama celana saya. Nanti saya yang curiga, saya dikasih kain ini karena celana mau dilelang. Akadnya wakaf, duit bapak ibu bukan dibawa Ustaz Somad pulang ke Riau, bukan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang bapak ibu hasil lelang itu untuk rumah tahfiz Quran. Yang bertanggung jawab adalah Yayasan Hifdzul Ummah. Jelas? Salatullah salamullah ala doa Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti yang lelang naik ke atas, baju kaosnya diserahkan ke Ustaz Somad, fotonya dicetak sebesar pintu, ditempel di kamar supaya kita saling mendoakan, saling mengingatkan, insya Allah. Nanti langsung dibimbing langsung oleh Yayasan Hifdzul Ummah. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selas. Thank you dan terima kasih. Izin Pak Ustaz mungkin ditutup dengan doa Pak Ustaz. Sebentar. Baik, dan langsung saja kita beri persembahan untuk Ustaz Abdul Somad yang memberikan tausiah terkait tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke acara lelang nama program dakwah dan rumah tahfiz yang akan dipandu oleh Ustaz Rudianto. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas atensinya untuk kegiatan kami. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan melelang beberapa barang yang nantinya hasil lelang ini kami gunakan sebagai infak di jalan Allah untuk program dakwah dan juga pembangunan rumah tahfiz Al-Quran di atas rumah, dan juga nanti kami akan menyampaikan ini di Kabupaten Buton yang akan bekerjasama dengan BKPR di Pasar Baru. Jadi jangan ragu ketika kami melelang berapapun nominal yang kemudian kami sampaikan, semoga niat besar kita bisa maksimal. Yang pertama yang kami lelang adalah cincin yang ada di tangan Ustaz Abdul Somad adalah cincin safir berwarna kuning. Kami buka dengan angka 5 juta rupiah. Cincin safir berwarna kuning yang ada di jari Ustaz Abdul Somad. Bapak Ibu yang berkenan ingin dan langsung disematkan di jari Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Kami hitung dalam Iya, yang tadi. Tadi kita jangan kasih. baik, karena ini berarti langsung atau ada yang oke, langsung kami persilakan bernafas saya untuk Bapak Bupati langsung mengenai dalam 1 buah cincin. Kami persilakan Ustaz. Yang depan tongsis turunin dikit. Yang tadi. Langsung kami persilakan kepada Ustaz untuk menyematkan cincin safir kuning ke Bapak Wakil Bupati Bogor. Jangan kecil. Hadir. Oh, Bapak. Tapi uangnya nanti saya transfer ya. Baik, nanti ada panitia Pak yang akan membantu untuk mengkonfirmasi tentang pembayaran. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Bapak dan keluarga. Keren. Masya Allah. Baik, selanjutnya adalah
Baik. Yang berikutnya, kami membuka 3 orang saja untuk jaket sahabat puas. Jaket sahabat puas, 3 orang pertama langsung maju ke depan dengan nominal 2 juta rupiah. Jaketnya ada di. Oke, 1 orang langsung naik ke depan. Itu kita diambil ya. Hah? Langsung aja ke depan, 2 orang, kedua, 1 orang lagi langsung maju ke depan dengan nominal 2 juta rupiah. Langsung ke tengah, ke tengah. Atas 3 orang silakan naik ke atas panggung. Baik, selamat kepada ketiga pemenang lelang untuk jaket sahabat tua. Cukup 3 aja dulu, cukup 3. Nanti selain masih ada dulu, selain masih ada. Cukup 3, terima kasih. Kami persilakan kepada dokumentasi untuk mengambil gambar. Setelah ini silakan yang memenangkan lelang untuk mengonfirmasi ke panitia untuk pembayaran infak lelang. Kami sampaikan kepada pembawa bahwa ini digunakan 100% untuk program dakwah dan juga pembangunan dan juga kami mencari ya rumah tahfiz, rumah kosong untuk dipakai sebagai rumah tahfiz Al-Quran. Siap-siap untuk 20 orang yang akan kami lelang. Ini pakai kaki. Oke. Terima kasih. Langsung berhubungan dengan panitia yang untuk pembayaran infaknya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas infaknya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya 20 orang untuk kaos sahabat puas. Kaos sahabat puas dengan nominal 1 juta. 500.000 rupiah. 20 orang pertama langsung naik ke atas panggung. Silakan Pak. Langsung naik ke atas panggung. Yang itu silakan masuk, nanti kami masuk. Nanti kami tunjuk ibu yang di belakang. Ibu yang kiri depan, silakan maju. Nanti Pak Edi mau dibantu. Kalau dia mau dibantu, yang ini saja. Mohon maaf Pak, ini jangan jadi dulu ya, jangan dulu. Lewat. Cukup. Oke. Silakan Bapak Ibu. Langsung naik ke atas, Pak. Langsung naik ke atas. Cukup. Langsung naik ke atas. Atas ini saja. Dapat kaosnya berkah, uangnya juga akan diambil di dalam Allah. Silakan Bapak Ibu berdiri. Jadi ke sana, Pak. Jadi ke sana. Masih butuh berapa orang lagi? Masya Allah. Baik, orang yang pertama silakan mengambil gambar, Bapak pakai buku. Siap. Cukup 20 ya. Silakan. Pakai 1 kamera aja ya, kamera. Terima kasih. Langsung nanti selanjutnya. Oke, terima kasih. Cepat Pak ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya khusus 20 orang ya, 20 orang pertama. Baik. Panitia standby untuk penyerahan. Langsung panitia mencatat ya, panitia mohon dibantu untuk mencatat langsung pembayaran dan juga ukuran kaos. Cukup ya untuk bukunya sebentar selesai pengumumannya. Terima kasih banyak. Langsung berkoordinasi dengan panitia untuk pembayaran pembelaan. Silakan panitia jalan langsung ke panitia yang ya untuk menyelesaikan pembayaran pembayaran. Terima kasih. Mohon maaf dokumentasi cukup sekali saja. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kami persilakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu penyerahan untuk ini dalam barang terakhir ya, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang ingin
kalau tidak lagi kalau pas minum tidak. Baik, panitia mohon dibantu untuk penyelesaian pembayaran infak ya masing-masing pakaian. Dengan hubungan orang sebut. Yang selanjutnya itu ibu kami persilakan untuk Ada yang 28. naik ke atas panggung. Ibunya silakan naik ke atas panggung. Nanti didampingi sama tim kita untuk berfotonya tidak boleh berdua ya, mohon izin. Nanti akan kami kualitas luas. Silakan diselesaikan pembayaran infaknya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa hasil dari lelang ini infak yang masuk oleh tim kita tadi di Saf-Saf Jamaah kami gunakan untuk program dakwah dan juga pembelian rumah tahfiz Al-Quran, dan insya Allah juga nanti sebagian dari hasil nasi kami akan salurkan di Buton yang akan bekerjasama dengan BKRBK dan Imam Asal Bandung. Jadi insya Allah berkah untuk kita semua. Surat itu juga mereka. Baik, kami yang kembali bagi yang telah mengambil kemeja, kemudian kaos tambah luas dengan niat infak untuk program dakwah dan juga rumah Quran, rumah tahfiz. Silakan berkomunikasi dengan panitia untuk menyelesaikan infak. Jangan lupa kirimkan itu. Insyaallah. Bapak Ibu mohon duduk kembali, setelah ini Ustadz akan memimpin doa untuk kita semua. Jadi jemaah mohon tenang duduk kembali karena setelah ini Ustadz akan memimpin doa untuk kita semua. Dan kemudian kita akan ucap daripada sebagian dengan doa. Jadi usahakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita berdoa sama-sama akan dipimpin beliau. Untuk semua mohon duduk kembali, setelah doa baru kita berdoa. Alhamdulillah. Ditutup langsung dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bawang. Kabupaten Buton. Kabupaten Bogor. Tapi, baik, terima kasih banyak. Kami persilakan Bapak Ibu mohon duduk kembali, kita akan dengarkan bersama. Kita akan dengarkan baik, Bapak Ibu mohon duduk kembali. Panitia nanti ke samping panggung aja panitia ke samping panggung. Terima kasih. Mohon dirapikan kembali majelis kita dengarkan bersama doa sebagai penutup majelis dan juga apa kita mendapatkan dari kepada Rahmat Ustaz Abu Somad untuk memimpin doa kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Buton baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah waffiq ulama umurina. Pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka adil, amanah dan takut kepada Engkau ya Allah. Allah madfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Kabupaten Buton dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah. Min hafizul Quran wal hafizan, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, menjadi para mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin. Saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan balasan yang terbaik ya Allah. Allahumma ta'ala abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Ya Syafi'i istimadana, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, ampunkan silap salah dosanya, tempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Allahumma kama jama'ana fi hadzal makan mubarak wa jama'ana ma'al Habibul Mustafa. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda da'i ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, kalimat yang keluar dari mulut lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.